Assalamualaikum, jumpa lagi pada pembelajaran prakarya kelas 7 semester 2 bersama Ibu di sini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang budidaya tanaman obat. Pokok bahasan pada materi ini yaitu jenis-jenis tanaman obat, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Kompetensi dasar: memahami komoditas tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat dan menentukan komoditas tanaman obat yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Jenis-jenis tanaman obat. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Budidaya tanaman obat merupakan suatu cara pengelolaan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan bermutu baik. Jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Ada rimpang, contohnya kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Daun, contohnya adalah katuk, sirih, dan sebagainya. Buah, ada jeruk nipis, mengkudu, dan lain-lainnya. Bunga, ada rosella, ada mahkota dewa. Akar, ada akar wangi, pasak bumi, dan batang. Kayu manis, brotowali, serta biji ada lada dan jintan. Rimpang, daun, buah, dan yang lain-lainnya adalah bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Ini hanya sebagian kecil dari contoh tanaman yang bisa dimanfaatkan ya. Masih banyak lagi di sekitar kalian atau di sekitar kita tanaman obat yang dapat kita manfaatkan khasiatnya. Contoh tanaman obat. Yang pertama ada temulawak. Temulawak ini sejenis dengan jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan lain sebagainya. Maka contoh ini adalah bagian tumbuhan yang disebut rimpang. Berarti sejenis umbi-umbian ya, dia hidup di dalam tanah, dia tumbuh di dalam tanah. Temulawak atau Curcuma santoriza banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit MA, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Contoh berikutnya ada jeruk nipis. Jeruk nipis nama lainnya adalah Citrus aurantifolia, termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Jadi jeruk nipis ini yang dapat dimanfaatkan adalah buahnya. Yang ketiga ada sirih, Piper beetle, termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuhan bersandar pada pohon lain. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Tanaman ini yang dimanfaatkan adalah daunnya. Kemudian contoh tanaman obat yang terakhir adalah patah tulang. Tanaman patah tulang atau disebut juga dengan Euphorbia tirukeli berasal dari Afrika. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, atau tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat.
Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Jadi tanaman patah tulang ini hampir semua bagian tanamannya itu memiliki manfaat ya. Luar biasa. Padahal patah tulang ini ada loh di sekeliling kita, di sekitar kita. Kalian pasti pernah melihat, mungkin ada yang punya di rumahnya. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama adalah sarana produksinya. Sarana produksi budidaya tanaman obat. Yang pertama, bahan meliputi benih atau bibit, pupuk, media tanam, dan pestisida. Benih atau bibit adalah sebagai cikal bakal tanaman. Penting diperhatikan pada saat akan melakukan budidaya tanaman obat. Bibit yang unggul akan menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas. Pupuk. Pertumbuhan tanaman akan baik bila kandungan unsur hara tanah cukup tersedia. Yang ketiga adalah media tanam. Media tanam tanaman obat ini biasanya berupa tanah. Pilih tanah yang gembur dan subur. Tanah yang baik dan subur dapat terlihat dari tekstur tanah yang gembur dan komposisinya seimbang antara tanah liat, pasir, dan remah. Yang terakhir adalah pestisida. Pestisida diperlukan untuk mengatasi gangguan hama. Pestisida yang digunakan adalah pestisida berbahan alami. Kemudian sarana yang selanjutnya adalah peralatan. Jika menanamnya di kebun atau pekarangan yang dibutuhkan adalah cangkul, garpu, koret, dan gembor. Namun, jika kita tidak memiliki lahan atau lahannya terbatas, kita bisa menggunakan polybag pot, sekop, dan cangkul. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman yang kedua yaitu tahapan budidaya tanamannya. A. Pembibitan. Pembibitan ada dua proses atau dua langkah, bisa melalui perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Perbanyakan generatif dilakukan dengan biji. Tanaman sebaiknya diperoleh dari tanaman induk yang sehat dan memiliki hasil yang baik. Biji dapat disemai di polybag atau bak persemaian. Sedangkan perbanyakan vegetatif bisa melalui stek, cangkok, dan okulasi. Stek adalah menanam potongan bagian tumbuhan, bagian yang dapat dipotong misalnya batang dan daun. Sedangkan cangkok terutama jenis tanaman tahunan ya, dapat diperbanyak dengan cangkok. Contohnya seperti mahkota dewa, kenanga, bagian batang tanaman dicangkok akan tumbuh akar setelah 1-3 bulan. Ini adalah salah satu contoh pencangkokan ya, contoh pencangkokan. Yang ketiga adalah okulasi. Okulasi menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Jelas ya, ini digabungkan sehingga nanti akan tumbuh akar. Bisa digunakan untuk perbanyakan tanaman obat tahunan seperti kayu manis, pala, dan belimbing bulu. Kemudian ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah membutuhkan kondisi tanah tertentu agar dapat tumbuh dan berkembang optimal.
Yang C adalah penanaman. Penanaman, lubang dan alur tanam dibuat pada bedengan. Jarak lubang tanam disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Selanjutnya ada pemeliharaan. Yang pertama, penyiraman. Frekuensi penyiraman dapat diatur sesuai kondisi kelembapan tanah. Penyulaman, penanaman kembali tanaman yang rusak, mati, atau tumbuh tidak normal. Pemupukan, pupuk yang digunakan sebaiknya pupuk organik. Penyiangan, penyiangan gulma harus dilakukan agar tidak ada kompetisi antara tanaman budidaya dan gulma dalam mendapatkan hara dan cahaya matahari. Pembumbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperkokoh tanaman, menutup bagian tanaman di dalam tanah seperti rimpang, umbi, dan akar, serta memperbaiki aerasi tanah. Yang terakhir ada pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Pengendalian OPT ini dapat menggunakan pestisida, namun pestisida yang digunakan adalah pestisida alami. Yang terakhir ada panen dan pasca panen. Biasanya pada tanaman obat yang sering kita panen adalah daunnya, rimpang, biji, dan akarnya. Tergantung pemanfaatan dari tanaman obat tersebut ya. Oke, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di portofolio kalian, kemudian upload pada form daftar hadir. Ada sebuah contoh lembar kerja. Kamu tinggal tulis nama dan kelas, kemudian kamu cari 5 contoh tanaman obat, ciri fisiknya seperti apa, bagian yang dimanfaatkan itu apa, dan kegunaannya untuk pengobatan apa. Oke, semoga kalian bisa mengerjakan tepat waktu. Teruslah bertanggung jawab dan menjaga rasa disiplin kalian. Terima kasih telah menyimak materi yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.